wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pameran hasil karya kelas 10 UPW. Perkenalkan, nama saya Malika Nuri dari kelas 10 UPW. Nah, sebelum kita lanjut ke video, boleh nggak dengar suaranya dari anak-anak UPW? Teman-teman, suaranya mana dong? Hadir. Halo. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah penayangan video pameran part 1. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Baik, telah kita saksikan hasil karya dari kelas 10 UPW part ke-1. Oke, acara selanjutnya adalah wawancara dari narasumber salah satu siswa yang sudah ada perwakilan dari kelas 10 UPW, yaitu Vinka. Halo, assalamualaikum, selamat siang semua. Siang. Halo. Tadi udah disebutin juga ya namanya. Bagi yang belum tahu, saya Vinka Naura dari kelas 10 PW. Boleh. Vinka mau tanya dong, gimana sih proses pengerjaan proyek ini dari mulai pembagian kelompok sampai selesai? Oke. Jadi buat pembagian kelompoknya itu udah dibagi kelompok sama guru-guru. Habis dibagi kelompok, kayak proses pengerjaan pertama kita ngumpulin dulu database nih, kayak ada akomodasi apa aja, ada wisata apa aja gitu di daerah Ciwidey, Pangalengan, Lembang. Terus abis dibikin database, setelah kumpul database baru kita bikin PPT. Abis dibikin PPT, dari sana juga kayak kita kan projectnya disuruh bikin PPT, file presentation tiap PPT, terus flyer sama database itu gitu. Jadi dari database ke PPT terus ke flyer, dan abis itu dipresentasiin dulu di depan guru-guru produktif kita. Oke. Terus apa sih tujuan dari proyek yang diadain sama UPW ini? Ya mungkin yang pertama, bukan mungkin tapi ya sih yang pertama, setelah 1 tahun kita pandemi, rasa kangen berwisata pasti ada kan ya. Jadi tujuan utamanya promosi wisata digital yang kebanyakan sekarang serba digital kan ya, lagi pandemi. Promosi wisata digital itu tujuan utamanya. Terus meningkatkan produktivitas kita juga saat pandemi. Terus kayak kita terlatih untuk melatih kecepatan, melatih kekompakan kerja tim
itu pasti bakal berguna banget kan di dunia kerja. Dan satu lagi, database itu kita belajar ngumpulin database karena emang database penting di dunia industri itu. Oke, yang terakhir nih, apa sih harapan kamu setelah audiens melihat proyek yang UP buat ini? Yang pastinya ya tertarik dengan destinasi wisata atau akomodasi, bahkan restoran apa aja sih, kuliner apa aja sih di daerah tersebut, tertarik. Jadi nanti pas pandemi udah selesai, udah ada bayangan nih kita mau pergi kemana, terus udah dapat info juga kan dari kita yang diseringkan ke audiens, terus lebih mengenal wisata lokal di sekitar kita. Toh kita berwisata jangan keluar dulu gitu, di sekitar kita juga masih banyak tempat wisatanya, kayak gitu sih. Juga pengen ngajak ayo berproduktivitas meskipun pandemi, meskipun di rumah aja, tapi kita tetap bisa gitu. Oke, makasih Vinka sudah memaparkan sedikit mengenai proyek dari UPW ini. Bosan sama ngantuk ya. Nah, gimana kalau biar gak ngantuk kita bikin ya. Kalau aku bilang salam pariwisata, teman-teman bilang pesona wisata Al-Wafa. Oke? Saya ikutan boleh nih? Boleh, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Salam pariwisata, Pesona wisata Al-Wafa. Nah, kita masuk untuk segmen selanjutnya. Kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa coba kira-kira? Udah kenal belum ya? Dia kakak kita semua loh. Perwakilan alumni UPW yang mampu berdaya di lingkungan sekitar rumah. Langsung saja kita sambut Teh Putri Meisya atau lebih dikenal dengan sebutan Teh Put. Halo Kak Malika. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Al-Wafa, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Al-Wafa, dan juga halo adik-adik, apa kabar? Halo kakak. Makasih yang udah mau jawab gitu. Sebelumnya boleh perkenalan ulang mungkinnya biar lebih deket lagi gitu kan. Siap. Nah adik-adik, kenalkan nama saya Putri Meisya Hartini, tapi nama panggungnya Iput, biar mudah gitu. Teh Iput aja panggilnya. Siap. Nah gitu. Oh kalau yang mau tahu, mungkin ada yang udah tahu, saya bekerja sebagai tour guide di salah satu desa wisata yang ada di Jawa Barat, yaitu Desa Wisata Alamenda. Oke. Nah, Teh Put ada pertanyaan nih, mungkin mewakili teman-teman juga. Boleh tahu nggak apa sih kesibukan Teh Put sekarang ini? Kesibukan saya yang pasti bukan pura-pura sibuk gitu kan. Nah, karena pekerjaan saya menjadi seorang tour guide di salah satu desa wisata, yaitu Desa Wisata Alamenda, kami juga lagi seru-serunya untuk mempersiapkan perlombaan. Jadi kita ikut 2 perlombaan, yaitu Desa Wisata Award yang diselenggarakan oleh salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, dan juga Anugerah Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gak cuma itu, karena mungkin sekarang wisatawan itu tidak sebanyak pada sebelum pandemi ya. Jadi kita juga mengadakan virtual tour. Jadi saya itu gak hanya menjadi tour guide di lokasi, tapi juga saya menjadi tour guide di virtual tour gitu. Jadi buat adik-adik jangan jangan gengsi sekarang belajarnya online daring gitu ya, karena kami juga yang bekerja itu sekarang lebih ke virtual juga gitu. Terus saya sekarang jadi MC juga, dari mulai acara non formal sampai acara formal. Kemudian di sela-sela waktu saya selalu menyempatkan waktu makan untuk
apa teh? Mengembangkan usaha saya yang sudah saya rintis sejak masih sekolah. Oke. Nah, kabarnya waktu Teteh masih sekolah pernah juara 2 lomba kompetensi siswa di bidang turis industri juga ya? Iya, betul. Lalu sudah tergabung juga di HPI dan aku dengar-dengar juga sejak di SMK Teh Iput juga sudah aktif berwirausaha ya. Luar biasa sekali loh. Boleh dong ceritain pengalamannya? Boleh. Dari mana dulu nih? Dari juara 2 ini ya. Ya, saya waktu itu LKS kelas 12 di turis industri dan saya juara 2. Wow. Dan kenapa saya bangga walaupun saya juara 2? Karena yang juara satunya juga masih dari sekolah Al-Wafa. Oke. Dan itu menjadi bukti bahwa, dan saya tuh merasa bangga gitu, karena sekolah Al-Wafa dibandingkan sekolah lain itu lebih lebih maju lagi gitu. Karena kami mulai dari kelas 10 juga nih, kami mulai belajar itu mulai dari planning sama guiding, kemudian kelas 11 ditambah reservasi tiketing, dan kelas 12 pemantapannya itu kami kalau belajar itu full English biasanya. Ya makanya ketika kita lomba itu dadakan harus pakai bahasa Inggris. Nah, ketika teman-teman dari sekolah lain bingung, kalau teman-teman dari saya dan rekan saya Adira itu udah nggak bingung lagi karena kita ini udah makanan sehari-hari gitu. Dan itu keren banget. Bahkan jurinya juga dari Asita Jabar. Wah, itu menjadi salah satu momen gitu. Momen di mana saya bisa membuktikan bahwa semua orang bisa jadi apa saja. Kenapa? Karena kalau adik-adik mau tahu, kelas 10 saya semester 1 nilai hampir semua C. Iya, mungkin karena saya lalai gitu. Tapi ketika saya buka raport dan nilai hasil saya C semua, di situ saya lebih, kenapa saya bisa gini? Teman-teman saya itu bisa B sampai A gitu. Nah, di situ saya lebih intens lagi ketika belajar, lebih fokus lagi gitu. Dan alhamdulillah pas semester 2 saya tingkat 3 dan bertahan sampai di kelas 12. Jadi jangan pantang menyerah ya Teh. Jadi buat adik-adik bener, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah gitu kan. Jangan menyerah pokoknya. Karena siapapun bisa menjadi apapun asalkan kita berani untuk melakukannya gitu. Kita konsisten gitu. Asal jangan konsisten dalam bermalas-malasan. Enggak boleh. Nggak boleh itu mah. Terus yang kedua tadi apa? KPI ya. Saya kebetulan masuk ke KPI dari tahun 2018 dan terima kasih guru-guru produktif saya karena sudah menyeleksi saya gitu. Saya merasa beruntung karena dari 15 siswa yang terpilih itu hanya 5 orang. Ini masih ada kan kayaknya? Ada dong. Ada. 5 orang. Itu ada saya, Ira, Safil, Neden, dan juga Abdul. Dan di situ pertama kali kita masuk ke ruangan itu awalnya kita minder. Karena di situ kita paling kecil, paling muda gitu. Kita anak sekolah dan yang lain itu memang praktisi pariwisata gitu. Mereka orang-orang lapangannya pariwisata gitu. Tapi kita maju lagi, kita nggak jadi minder. Soalnya, ini peluang banget buat kita ngangkat ngorek ilmunya gitu buat kita serap juga. Karena di sana juga banyak tour guide yang sudah profesional, mulai dari tour guide domestik hingga tour guide mancanegara. Itu mereka berbahasa asingnya juga udah keren banget ya. Jadi daripada kita capek-capek minder, gimana kalau kita ambil peluang itu untuk menyerap si ilmu-ilmu mereka tersebut gitu. Dan juga yang tadi berwirausaha ya. Ya, saya di sekolah itu terkenal ibu tukang dagang. Sampai-sampai saya waktu lagi uji kom di dalam bus itu saya jualan cireng dulu. Karena apa? Karena memang hidup itu perlu uang gitu. Walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu. Nah, dan pokoknya ketika saya itu selalu ingat peribahasa menyelam sambil minum air. Iya, kalau saya menyelam sambil minum, makan gitu. Iya, jadi sambil sekolah di sela-sela waktu seperti istirahat, saya biasanya jualan cireng yang kayak gitu di tenteng teh. Gitu. Karena selain kita kan sekolah ngeluarin biaya kan, tapi lebih baiknya juga kalau kita sekolah sambil mendapatkan uang gitu. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang ada gitu. Kasih tips dong buat kita yang masih sekolah gimana biar bisa
semangat terus dan bisa cepet dapat kerja setelah lulus. Bisa semangat terus. Tapi ini audiensnya udah semangat belum? Coba Kang boleh di unmute gak? Aku punya yel-yel yang emang ini tuh dari angkatan pertama ya Bu ya. Boleh nggak Kang? Boleh. Oke, jadi kalau kata saya UPW Al-Wafa jawabannya harta tahta wisata itu. Harta tahta wisata. Siap adik-adik? Siap. Harus semangat ya, karena kan tadi tipsnya gimana biar kita semangat. Jadi harus dimulai dulu dong, kitanya juga harus semangat. Siap? Siap. Ya. UPW SMK Al-Wafa harta tahta wisata. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena kunci keberhasilan adalah kita yang senang dan bangga terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang lagi musim-musimnya insecure, jangan deh adik-adik, jangan insecure ya. Kita harus tetap percaya diri tapi jangan overconfidence. Nah, terus tips and triknya, yang pertama memang kita harus semangat dalam segi hal apapun, kita harus semangat. Dan yang tadi saya katakan, kita harus pandai memanfaatkan peluang, karena dalam hadis juga teh ya, katanya ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, karena badan kita masih sehat, badan kita masih kuat untuk melakukan banyak kegiatan, yuk kita gunakan kesehatan kita dan waktu luang kita, jadi jangan disia-siain buat rebahan gitu ya. Karena ada waktunya kan buat tidur nanti. Nah, waktu luang itu kita gimana kalau bikin sesuatu yang menarik. Sekarang kan kita lagi rame-ramenya TikTok, Instagram, banyak banget. Ini saya lihat kelas 10 ada yang sering FYP di TikTok saya, mohon maaf gitu. Saya komen malah di take down videonya. Iya. Nah, buat adik-adik itu keren loh. Kalian bisa FYP, kalian bisa jadi seleb TikTok, terus selebgram. Manfaatkan momen itu untuk kalian seperti membuat konten. Jadilah konten kreator yang baik, apalagi karena di masa pandemi ini kalian paling berwisata di daerah lokal. Yuk, sebenarnya masyarakat itu menunggu loh hasil-hasil karya kalian, hasil-hasil karya kalian untuk daerah kalian sendiri. Seperti misalkan orang Pangalengan nih jalan-jalan ke Wayang Windu, jangan cuma foto-foto terus pacaran, jangan cuma foto-foto aja, tapi coba kalian bikin sebuah konten. Kalian bisa niru kayak Karyo Garlio yang ada di TikTok, terus di Instagram juga ada. Coba kalian lihat konten kreator itu mereka gimana sih bikin konten gitu. Walaupun saya juga belum, tapi saya udah mau sekarang. Coba kalian kalau misalkan ke Wayang Windu, bikin konten ada apa aja sih di Wayang Windu, terus kalian shoot yang bagian Wayang Windunya, terus orang-orang yang berwisatanya menikmatinya seperti apa. Jadilah kalian sebagai duta informasi pariwisata, karena biar audiens kalian atau followers kalian juga lebih tertarik gitu. Wah, saya nggak sia-sia nih nge-follow si ini nih, karena ini sumber informasi tentang pariwisata banget gitu. Terus apa ya, jangan minder kalau kalian sekarang sekolahnya daring ya kayak tadi. Soalnya ketika kita juga waktu sekolah itu memang tugas juga banyak yang online. Jadi misalkan kita bikin vlog di suatu tempat wisata, terus kita bikin video promosi, karena apa? Mau tidak mau sekarang itu memang sudah go digital ya teh ya. Jadi kalian pokoknya jangan minder, bahkan menurut saya itu harus manfaatin waktu kalian belajar online gitu kan ya. Pokoknya itu emang sekarang yang serba online itu memang lagi naik daun gitu kan teh ya. Bukan malas-malasan di rumah ya teh. Iya, terus lihat peluang itu jangan sebelum melihat yang tempat yang jauh, coba kita lihat tempat kita yang terdekat. Kenapa saya ada di Desa Wisata Alam Endah? Karena itu destinasi terdekat. Kemudian saya juga melihatnya itu lebih tertarik karena orang-orang biasanya berwisata itu seperti ke Kawah Putih, Ranca Upas gitu. Dan pasti mereka yang dilihat selain sejarah pasti foto-foto dong. Gimana nih caranya kalau wisatawan datang itu biar ada interaksinya sama warga setempat dan menaikkan taraf ekonomi masyarakat juga. Nah, kebetulan di Desa Wisata Alam Endah juga saya adalah anggota termuda dan cewek satu-satunya. Makanya saya paling cantik kalau di sana. Tapi
apa ya, itu jadi membuat saya lebih semangat lagi karena ketika saya terjun di sana ternyata banyak masyarakat yang memang menunggu kita, menunggu anak-anak SMK untuk langsung berkarya memajukan daerahnya gitu. Dan ternyata banyak masyarakat yang belum sadar wisata, tapi ketika kita hadir untuk mendobrak semua itu, alhamdulillah masyarakat juga lebih aware lagi sama kita karena mereka udah tahu wah peluang wisata itu besar juga gitu. Kalau yang awalnya mereka tuh takut ada wisatawan, takut buang sampah sembarangan gitu kan teh ya, takut jadi banyak sampah lah di sini. Tapi setelah sekarang ini masyarakat juga lebih sadar lagi, di depan rumahnya itu udah banyak tempat sampah loh teh. Apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID ya, di depan rumah terus di tempat-tempat tertentu itu udah ada tempat untuk cuci tangan. Jadi wisatawan itu bisa menjaga protokol kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan. Karena kan sekarang juga lagi di booming-boomingkannya CHSE kan, tentang kesehatan, kebersihan, keamanan dan lingkungan, keindahan lingkungan sekitar seperti itu. Pokoknya jadi buat adik-adik harus tetap semangat dan lihat peluang yang ada. Sekarang lagi musim digital, pokoknya harus manfaatin followers kalian. Jadikan followers kalian sebagai pundi-pundi uang. Terus ini teh, saya juga waktu itu sebelum saya jadi tour guide yang menghasilkan uang, saya itu kan butuh portofolio buat buat meyakinkan orang lain. Nah, kita itu diajarin waktu SMK, kalau kalian belum bisa bekerja dengan menghasilkan uang, coba kita bekerja ikhlas. Kerja ikhlas. Jadi ketika kita kerja ikhlas, walaupun kita belum mendapatkan uang ya, dengan kasarnya belum mendapatkan uang yang banyak, tapi ketika kita berusaha itu walaupun kita belum dibayar besar teh, tapi manfaatnya juga besar buat kita. Kita jadi punya portofolio, kita juga punya ajang promosi buat kita. Aku bisa loh guiding, ini buktinya gitu. Jadi pokoknya setiap peluang yang ada, manfaatin peluang yang ada, jangan disia-siain buat rebahan. Kita buka sesi tanya jawab sama murid teman-teman UPW atau dari farmasi juga boleh, dan multimedia. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Teh Iput. Iya. Mau nanya soal upah tour guide itu. Biasanya tour guide upahnya jauh atau dekat sama? Oh, iya. Ya. Oh ya, jelas berbeda banget. Misalkan kita di domestik itu cuma segini nih. Jadi kenapa sekarang harus ada legalitas untuk menjadi seorang tour guide? Itu karena memang berbeda. Ketika kita mendapatkan tamu yang di domestik itu di area kita lokal, itu tidak sebesar ketika kita membawa ke daerah lain, overland gitu. Pasti dong berbeda untuk, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya makanya kalau mau fee-nya gede, usaha kita juga harus lebih gede, semangatnya harus lebih gede. Terus kita harus cari-cari referensinya juga, jangan cuma satu referensi, kita harus lebih cari referensi lain kayak Kanesi Judge gitu kan. Nyari referensinya banyak banget. Kita juga gak boleh kalah sama YouTuber karena kita adalah duta informasi pariwisata. Bagus banget itu. Siapa? Kak Vinka ya? Nah, Dinda. Oh iya. Kak siapa? Kak Dinda. Weh, tepuk tangan dulu untuk Kak Dinda. Pokoknya emang bener. Setelah kita lulus, deh ujung-ujungnya duit. Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Teteh kan nge-guide di Desa Alam Endah. Terus Iya. itu nggak ada kepikiran buat nge-guide keluar, maksudnya masih tetap di Indonesia tapi di luar gitu, nggak ada apa gimana? Sebenarnya saya ini tour guide di berbagai daerah. Bebas di mana aja. Tapi biasanya kalau kita keluar jatuhnya kita lebih ke tour leader ya, karena kita kurang paham juga dengan kondisi sekitar. Tapi ya, jadi saya juga sering jadi tour guide kayak ke Jogja, Pulau Seribu, ke Jakarta, masih Pulau Jawa sih kalau saya. Nah, tapi apa ya?
selain untuk kita keluar, gimana kalau kita juga sambil ngangkat daerah sekitar kita? Pertanyaannya jadi jawabannya saya sering juga keluar tapi tidak lupa dengan daerah sekitar saya, seperti itu. Kalau mau ngetrip sama saya, hayu. Hayu, tapi sekarang virtual aja gitu kan. Jadi adik-adik kalau mau ikut nanti mungkin sama Ibu Jani bisa dialokasikan waktunya kapan kita akan virtual tour di Desa Wisata Alam Endah, nanti sama saya sendiri yang akan menjadi pramu wisatanya. Kemudian yang terpenting ketika sekolah gitu apa sih? Ketika kita materi kemudian praktek itu harus benar-benar dimanfaatkan karena itu memang sangat dibutuhkan di luar. Seperti halnya kita ketika membuat paket wisata itu ada distribution of time. Jadi memang waktu itu per 5 menit itu tidak boleh terbuang sia-sia. Jadi per 5 menit itu memang harus ada jadwalnya, harus ada programnya. Kalau waktu itu kita apaan sih Pak harus pakai beginian, sejalannya aja gitu kan ya. Ternyata itu memang penting banget. Jadi ketika saya di lapangan juga yang ditanyain bukan nanti 1 jam lagi kegiatannya apa ya, tapi 5 menit kemudian itu programnya apa ya gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Aku sendiri sih sebenarnya cara masuk HPI sama kriteria untuk masuk HPI itu apa sih? Gimana? Yang pertama cara untuk masuk HPI itu yang pertama kita harus punya nyali. Selain nyali yang kuat, semangat yang kuat juga, dan kita harus udah punya materi gitu. Bukan materi ini juga harus sih. Jadi kita harus sering nyari-nyari referensi tentang wisata-wisata. Kalau saya kan DPC HPI Kabupaten Bandung, masih di Kabupaten Bandung. Nah, tapi kita juga harus mencari referensinya. Kabupaten Bandung itu luas loh. Mulai dari saya Desa Alam Endah, terus ke Cicalengka, Nagrek, sampai Dago itu masih Kabupaten Bandung. Tahu Taman Hutan Raya Insinyur Juanda? Itu juga masih Kabupaten Bandung. Itu Kabupaten Bandung itu luas sekali gitu. Jadi pokoknya harus nyari ketika kita belajar ada guru produktif maupun normatif dan adaptif memberikan teori, itu kita harus benar-benar menyerap karena ketika kita lulus itu memang butuh sekali. Jadi setiap kita tuh harus ulet, terus lebih intens lagi ketika ada yang memberikan informasi karena nanti juga kita akan dijadikan sebagai duta informasi seperti itu. Dan bahasa ini kan ada bahasa Jepang ya, ada itu. Ternyata ketika kita lulus yang dibutuhkan bukan hanya bahasa Inggris, ternyata ada juga bahasa-bahasa khusus seperti bahasa Jepang, itu banyak sekali peminatnya. Kemudian bahasa Arab. Jadi buat adik-adik ketika belajar tentang bahasa Jepang dan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya, itu harus benar-benar dimanfaatkan sekali karena itu sangat butuh sekali. Dan udah sharing kita bersama Teh Iput. Teh Iput, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Mungkin hal yang dapat saya simpulkan dari melihat kegiatan tadi adalah kita sebagai siswa masih bisa belajar dan juga melakukan kegiatan yang produktif walaupun hanya dari rumah. Pembelajaran daring bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan di rumah, tapi jadikanlah kesempatan untuk lebih mengeksplor kemampuan kita agar kita lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Ya, pokoknya tetap semangat, dan pesan saya satu, tetap melihat peluang yang ada. Siap. Demikianlah pameran hasil karya dari kelas 10 UPW. Saya sebagai pembawa acara yang mewakili teman-teman kelas 10 UPW, saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan maupun ada tutur kata saya yang tidak berkenan.
Saya tutup acara pameran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.